Halo teman-teman, ada saya kembali, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Ada banyak orang yang hingga detik ini bingung dan kerap kali bertanya kepada saya. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Mbak, bagaimana sih caranya supaya saya nih rezekinya jadi bagus? Sudah mencoba banyak hal, tapi kenapa ya rezeki saya kok menjadi seret? Nah, ada nggak sih menurut kamu, teman-teman, rahasia dari segala rahasia mengenai hal yang disebut dengan rezeki? Apa ya, ada satu orang rezekinya bagus, tapi kenapa juga nih, mohon maaf, ada orang hingga detik ini mungkin rezekinya tidak bagus. Jawabannya itu semua karena mereka secara tidak sadar melawan hukum alam. Nah, hukum alam ini akan kita bahas di video ini, teman-teman. Bagaimanapun kondisi kamu, saya berdoa dulu. Semoga diri kamu semakin diberkahi oleh Tuhan, semakin dekat dengan kebenaran, dan semakin jauh lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih yang disebut dengan hukum alam perihal rezeki. Jadi gini, seperti yang saya sebutkan di depan tadi, bahwa kebanyakan orang tuh tidak sadar ya, jika mereka rezekinya buruk, mohon maaf, itu karena mereka secara tidak sadar melanggar hukum alam yang ada kaitannya dengan rezeki loh. Nah, emang ada hukum alam yang berkaitan dengan rezeki? Jawabannya ada, teman-teman. Nah, ini dia nih. Sekarang saya akan langsung cerita aja deh. Jadi gini, saya itu kan sama seperti kamu ya. Manusia yang kadang-kadang ada hilapnya gitu loh. Ada saat dimana saya tahu nih gak boleh melakukan X, tapi karena nggak sengaja, akhirnya saya melakukan X. Nah, kemarin, jujur aja, beberapa bulan yang lalu saya sedang mengalami kesulitan finansial. Sama seperti kamu yang mungkin sekarang lagi mentok gitu ya rezekinya. Setelah saya telusuri, kamu tahu nggak penyebabnya apa? Penyebabnya karena saya melanggar hukum alam berkaitan dengan mengejar rezeki. Nah, kamu tahu nggak rezeki itu seharusnya jangan dikejar, dipancing. Nah, kemarin beberapa bulan yang lalu rezeki saya mentok, percaya atau enggak, karena saya mengejar rezeki. Nah, mungkin sampai sini banyak di antara kamu yang kemudian bertanya, "Kak, emang kalau rezeki nggak boleh dikejar? Terus harus diapain? Bukannya kita kalau cari rezeki tuh harus mengejar uang? Ya dong, bekerja sampai malam, lembur, banting tulang, keringat berdarah-darah gitu kan. Bener nggak jawabannya? Salah, nak, bahwa rezeki itu nggak boleh dikejar, tapi harus dipancing. Nah, dipancing itu sebenarnya gampang. Gampang loh, gampang mbaknya gimana? Gampang karena kita hanya tinggal menggunakan janji-janji dari Sang Pencipta alam yang berhubungan dengan rezeki. Contoh ya, karena saya seorang muslim, di dalam Al-Quran yang Maha Kuasa itu udah berjanji, barang siapa yang bersedekah itu akan dilebihkan, tidak mungkin miskin. Bahkan disusul lagi oleh hadis sahih yang mengatakan bahwa tidak akan mungkin orang itu miskin karena bersedekah. Justru malah orang itu akan semakin berlimpah, berkelimpahan, hanya semakin bertambah, bertambah dan bertambah. Nah, itu loh. Kalau kita udah tahu yang Maha Kuasa itu punya janji dalam hal rezeki, dibuktiin. Yang Maha Kuasa udah bilang bahwa dengan bersedekah orang itu akan lapang, dicoba. Jangan cuma dibaca, ya kan? Akan sedekah rezeki orang itu bakal jauh lebih lancar dan lebih lapang. Tapi bukan itu yang ingin saya jelaskan pada kamu, teman-teman. Kalau soal sedekah, pastinya kamu sudah sering banyak dengar bahwa memang betul ya, sedekah itu melapangkan rezeki. Tapi bukan masalah sedekahnya yang akan saya bahas di hari ini. Lah, lantas apa mbak? Hal yang akan saya bahas itu adalah begini. Jadi, sekitar beberapa bulan yang lalu ketika saya rezekinya sedang mentok, akhirnya saya melakukan yang namanya merefleksi diri dong ya. Merefleksi diri itu artinya saya melihat ke dalam diri, kira-kira apa sih yang membuat saya rezekinya kok bisa mentok, dan akhirnya saya menemukan bahwa ada satu kesalahan yang bisa dilakukan oleh orang-orang normal yang tidak sadar. Kesalahan apa, Mbak? Kesalahan itu adalah saya secara tidak sadar mengejar uang. Saya bilang tidak sadar karena di sini saya buat apa uang dikejar-kejar, capek kan? Nah, tapi ada loh satu perilaku yang menunjukkan secara tidak sadar kita mengejar uang. Perilaku itu adalah mengukur atau menghitung-hitung uang ketika bekerja.
Itu dia, tuh yang disebut sebagai perilaku mengejar uang. Coba, pasti kamu pernah kan melakukan itu? Jujur deh kepada saya. Nah, saya juga sebagai konten kreator dulu suka tuh yang namanya mengukur-ngukur segala sesuatu. Wah, hari ini pasang video nih diukur berapa orang sih yang nonton dan berapa lama sih yang nonton. Ujung-ujungnya apa? Jadi stres. Stresnya kenapa? Karena saya hitung-hitung rezeki ketika bekerja. Benar, menghitung-hitung uang penuh perhitungan jatuhnya nggak ikhlas. Itu yang menyebabkan ketika perkataan saya bahwa ketika diri kita stres, kita nggak bisa loh menghasilkan sebuah karya atau sebuah hasil yang memuaskan. Benar apa enggak? Nah, sekarang kalau kamu memang berkata betul, tahu nggak sih penyebab stresnya kamu nih apa? Penyebab stres kamu adalah karena dirimu selama ini terlalu banyak mengukur. Itu dia. Ukur itu sebenarnya adalah sumber dari segala sumber perasaan stres yang bisa membuat rezeki orang itu jauh. Jadi gini, sekarang coba saya minta tolong kamu lihat deh. Kamu lihat diri kamu sekarang posisinya ada di mana? Benar nggak? Kalau sekarang seandainya diri kamu lagi seret rezekinya gitu ya, kamu nih sekarang lagi sering-sering banget ngitungin duit kan? Kenapa ya saya dapatnya cuma segini? Kok gak memenuhi target saya? Saya kok cuma dapat penumpang segini sih? Kok cuma dapat klien segini? Cuma dapat orderan segini? Ya kan? Percaya atau enggak, ketika rezekimu seret, pasti di sampingnya tuh ada kebiasaan buruk kamu, yaitu berhitung soal rezeki. Benar apa enggak? Nah, itu. Berhitung soal rezeki ketika kamu berusaha atau bekerja, itu namanya ngejar duit. Itu yang salah. Lah, Mbak, emang kita salah kalau ngitungin duit ketika kita berusaha? Bukannya dari situ kita bisa memantau jauh mana kita berhasil? Betul kan? Jawabannya secara teori itu benar. Prakteknya tidak seperti itu. Teori sama praktek itu kadang-kadang mereka itu berseberangan loh. Benar. Makanya saya bilang, kuliah boleh, tapi jangan kelamaan. Karena teori tidak selamanya sejalan dengan praktek. Sama seperti ini, secara teori kita harus mengukur, tapi prakteknya ketika mengukur, di situ pasti rezekimu sempit. Kenapa? Karena di samping dirimu mengukur, pasti ada perasaan kecewa dan stres yang membuat kamu tidak bisa maksimal dalam berkarya. Betul apa enggak? Nah, sekarang prakteknya begini teman-teman. Sekarang setelah kamu menyadari betul bahwa oh iya ya, ternyata benar juga nih yang dikatakan Simba Siti Nurdianti ini. Rezeki saya seret karena saya selama ini selalu menghitung-hitung rezeki. Oke, sekarang ketika sampai di titik itu, pertama yang harus kamu lakukan adalah istighfar. Istighfar itu kalau bahasa umumnya minta ampun sama Tuhan dulu. Emang kau sampai istighfar segala? Kenapa? Karena gini, ketika kamu mengejar uang, itu berarti dirimu secara tidak sadar menuhankan uang. Sekali lagi saya ulangi, ketika kamu mengejar uang, itu berarti dirimu secara tidak sadar, itu berarti dirimu menuhankan uang, bukan Tuhan yang Maha Esa. Mau bukti? Ya udah, gampang. Siapapun yang paling sering kamu pikirkan dalam satu hari hidup kamu, itu Tuhan kamu. Saya ulangi ya, siapapun yang paling sering kamu pikirkan dalam satu hari hidup kamu, itu Tuhan kamu yang sebenarnya. Jadi, kalau kamu memikirkan uang, 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 Tuhanmu uang. Walaupun agama di KTP-mu ada, ya kan? Walaupun Tuhan dalam mulutmu mungkin bukan uang, tapi jiwamu menuhankan uang. Itu fakta. Karena kalau orang yang menuhankan betul-betul Tuhan yang Maha Esa, ketika dia bangun, dia beribadah. Siang beribadah, sore beribadah. Yang diingat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan uang, 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 uang. Jelas ya? Nah, setelah diri kamu beristighfar, setelah diri kamu mengakui bahwa aduh, saya salah,
Ya Tuhan, maafkan saya karena saya telah menuhankan uang. Sadar langkah berikutnya, stop mengejar uang. Kenapa? Karena uang kalau dikejar, dia akan menjauh, teman-teman. Sekarang bayangin deh, udah capek-capek tuh, uang dikejar, uangnya sih dapet, tapi gak sebanding kan dengan usaha yang kamu kerjakan. Betul nggak? Coba, bagi kamu yang sekarang sudah punya pengalaman banyak dalam hal mencari rezeki, betul nggak? Ketika uangnya terlalu kamu deketin, terlalu ngotot cari duit, kok kayaknya duitnya kayaknya lari gitu loh. Dateng sih dateng, tapi kok seret ya, gak sebanding sama usahanya, kan? Nah, itu pertanda bahwa memang betul ketika dirimu mengejar uang akan semakin menjauh. Gak ada gunanya kan? Nah, kemudian pertanyaan kamu pasti begini, "Lantas Mbak, kalau uang itu tidak boleh dikejar, kita harus ngapain dong supaya rezeki kita tuh lancar?" Nah, jadi begini nih, pertama yang harus kamu lakukan adalah berhenti menghitung rezeki dalam berkarya. Sekali lagi, berhenti mengukur atau menghitung rezeki ketika berkarya. Contoh nih, saya kalau membuat video YouTube di channel ini baru kan, saya tidak mau lagi mengukur, nggak mau lagi ngukur. Orang nonton alhamdulillah, ya kan? Mau subscribe berapa alhamdulillah, mau duitnya berapapun alhamdulillah. Iya. Nah, semenjak itu, percaya atau enggak nih, ketika saya berkarya, hati jadi merasa tenang, jadi ikhlas, jadi benar-benar menuhankan Tuhan yang benar. Siapa? Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan saya, bukan uang. Nah, sekarang saya ingin kamu pun melakukan hal yang sama ke saya. Apapun profesi yang kamu geluti saat ini, stop menghitung rezeki. Ketika dirimu bekerja, ini mungkin belum pernah dijelaskan oleh siapapun, dimanapun, tapi percaya loh, itu janji saya. Silahkan dicoba. Nah, sekarang kalau sampai sini, pasti muncul tuh pertanyaan dalam benak kamu seperti ini. Pak, terus kalau kita nggak mengukur rezeki kita gitu ya, kita nggak menghitung-hitung rezeki kita, tahu dari mana kita bahwa diri kita nih berkembang atau menurun? Karena memang benar ya, segala sesuatu itu kan memang harus diukur, Mbak, supaya kita tahu nih kita nih berkembang atau malah justru menurun ya prestasinya. Nah, begini, kalau saya di posisi kamu, saya baru akan menghitung rezeki ketika akhir bulan. Jadi, ketika dari awal bulan sampai menjelang akhir bulan, gak usah dihitung tuh rezeki. Bener-bener total berkarya, bekerja 100% pakai hati. Gak usah dihitung rezekinya. Biar Tuhan yang ngatur. Di akhir bulan, kamu yang ngatur. Di situ kamu akan tahu berkembang atau menurunkah prestasi kamu. Jadi, hitung tapi di akhir bulan, bukan di setiap kamu bekerja. Masuk akal? Masuk akal pastinya. Nah, dari situ tuh nanti percaya atau enggak, ketika diri kamu udah bekerja menggunakan hati saja tanpa ada embel-embel uang, percaya deh, tiba-tiba rezeki kamu nih akan jauh lebih berbeda dan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Mungkin ya banyak di antara kamu yang nggak percaya, tapi praktekin dulu deh apa yang saya katakan barusan. Lihat, bisa jadi akan ada keajaiban yang terjadi dalam hidup kamu yang belum pernah kamu bayangkan. Ini terjadi pada saya, dan saya ingin ini terjadi pada kamu juga, ya. Nah, teman-teman, itu aja yang bisa saya bagikan kali ini. Apapun yang saya bagikan kepada kamu, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi, saya ingin kamu praktekin aja dulu dan laporkan hasilnya pada saya di bagian komentar di bawah ya. Kalau kamu suka dengan video ini, teman-teman silakan klik jempolnya ke atas untuk saya. Dan jangan lupa sebarkan video ini kepada teman-teman yang kamu cintai. Ada saya Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Kembalikanlah diri kamu kepada Tuhan yang benar, bukan kepada uang. Tetap semangat, telah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.